Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Munawwaroh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi yaitu hidup damai dalam kebersamaan. Pengertian hidup damai. Hidup damai adalah hidup rukun tanpa bertengkar, saling menghargai dan menjaga persatuan, menghindari kekerasan dan saling menyakiti. Adapun langkah-langkah hidup damai, yaitu menghargai teman yang berbeda agama, tidak mengejek kepercayaan orang lain, bekerja sama dalam kebaikan, bersikap ramah dan sopan kepada semua, menghargai pendapat orang lain, menolong tanpa membeda-bedakan. Menghargai teman yang berbeda agama itu seperti kalanya saya mempunyai teman non-muslim dan sedangkan saya Islam. Berarti saya atau kita itu harus sama-sama menghargai agama mereka. Karena apa? Semua agama itu sama-sama baik, ya tergantung orang yang menganut. Menurut saya, karena saya orang Islam, agama Islam itu lebih baik. Tapi menurut orang yang non-Muslim atau yang non-Islam, agama mereka itu lebih baik. Maka dari itu, kita harus saling sama-sama menghargai agama kita yang kita anut. Tidak mengejek kepercayaan orang lain, meskipun mereka non-Muslim, sedangkan saya Islam. Mereka percaya kepada siapa dan saya percaya bahwasanya Allah itu ada, sedangkan mereka tidak percaya, maka kita tidak boleh mengejek meskipun mereka tidak percaya dengan apa yang kita percayai. Bekerja sama dalam kebaikan. Meskipun teman saya atau teman kita itu non-Muslim, kita harus tetap bekerja sama dalam kebaikan. Yang penting bekerja sama dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Bersikap ramah dan sopan kepada semua. Meskipun teman kita itu non-Muslim, sedangkan kita Islam, kita harus tetap ramah, harus tetap sopan kepada sesama Islam maupun non-Muslim. Menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain itu penting. Di saat kita bermusyawarah, kita tidak boleh mengambil keputusan kita sendiri, melainkan hasil musyawarah kita. Menolong tanpa membeda-bedakan. Meskipun kita ingin menolong seseorang, bukan karena hanya kekayaan atau kepintaran. Dikarenakan kita sama-sama ingin menolong tanpa membeda-bedakan, tanpa memandang bulu. Ada yang kaya ataupun yang miskin tidak kita tolong, sedangkan yang kaya kita menolongnya. Maka itu tidak boleh, kita harus sama menolong tanpa membeda-bedakan atau memandang bulu. Nah, contoh sikap hidup damai ialah 1. Mengucap salam dan bersikap ramah, tidak mengejek atau membuli teman, mau berbagi dan tolong menolong, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Contoh sikap hidup damai ialah mengucap salam ketika kita bertemu sesama muslim, kita mengucapkan salam, bersikap dengan ramah, juga tidak saling mengejek atau membuli teman kita, tidak saling menolong, itu tidak boleh. Kita harus tetap gotong royong, tolong menolong. Itulah contoh sikap damai, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Seperti tadi yang saya jelaskan, bahwa kita tidak boleh mengambil keputusan diri kita sendiri, melainkan musyawarah. Adapun manfaat hidup damai. Manfaat hidup damai ialah lingkungan sekolah menjadi nyaman, lingkungan kita menjadi nyaman, banyak teman dan tidak mudah bertengkar, tumbuh sikap saling percaya,
belajar menjadi lebih tenang dan fokus. Jika kita sudah damai dengan keadaan, damai dengan teman, damai dengan semuanya, maka kita akan lebih fokus, lebih nyaman di saat kita melakukan pelajaran. Perilaku yang harus dihindari, apa saja perilaku yang harus kita hindari agar rasa damai itu tumbuh dalam hati kita, yaitu marah berlebihan kepada sama teman, mengejek atau musuhi teman, tidak mau bekerja sama dengan teman, menyebarkan fitnah atau kebohongan orang lain, itu yang harus kita hindari. Ya, adapun hidup damai itu yang menjadi landasan bahwa hidup damai itu penting, yaitu ada di dalam Quran surah Al-Imran ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa'in tawallau faqulu ashhadu bi'anna muslimun. Adapun kandungan surat Ali Imran ayat 64, yaitu Islam mengajarkan kerukunan antara umat beragama, menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, mengajak berdialog dengan cara yang baik, menjaga toleransi dan persaudaraan yang baik. Berarti dalam Islam itu tidak ada paksaan, ya. Kita harus selalu damai, tidak mendang bulu. Adapun kesimpulan di sini, hidup damai membuat lingkungan aman dan menyenangkan. Semua umat Islam dianjurkan menjaga kedamaian, kebersamaan, harus dijaga dengan saling menghargai dan menghormati. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.